Saat sinar matahari yang hangat bersinar melalui jendela keesokan paginya, Xiao Yan, yang telah berlatih, perlahan membuka matanya. Ruang di sekitar Xiao Yan membentuk fluktuasi misterius saat dia membuka matanya. Gelombang demi gelombang dari berbagai warna douki diam-diam mengalir ke alis Xiao Yan. Akhirnya, mereka menyatu dengan jiwanya. Dengan keterampilan jiwa tunggal hebat ini, pelatihan spiritual saya berkembang cukup cepat. Ekspresi penuh pujian muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan perasaan penuh yang ditransmisikan dari titik di antara alisnya. Dia telah bekerja keras untuk berlatih keterampilan jiwa tunggal yang agung saat dia punya waktu luang. Keuntungan yang didapatnya cukup besar. Aura spiritualnya, yang sangat sulit untuk ditingkatkan, secara otomatis meningkat saat dia mengedarkan keterampilan jiwa tunggal yang agung. Metode aneh ini memang layak menjadi item dari zaman kuno. Xiao Yan tersenyum dan berdiri dari tempat tidurnya. Dia meregangkan tubuhnya sebelum mendorong pintu kamarnya terbuka. Dia keluar dari kamar. Setelah menemukan dokter peri kecil dan yang lainnya, seluruh kelompok meninggalkan rumah. Rumah besar ini sudah dipenuhi oleh para ahli dari seluruh penjuru. Para ahli ini memiliki kekuatan yang besar atau memiliki faksi yang kuat yang mendukung mereka. Itu secara alami hidup ketika orang-orang ini berkumpul bersama. Kelompok Xiao Yan dengan iseng berkeliaran sebelum berhenti di toko anggur yang menempati sebagian besar manor. Ada platform batu besar di tengah toko anggur besar ini. Douki meletus dari platform batu saat dua sosok bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Pertarungan yang menarik menyebabkan banyak pengamat berulang kali berteriak, "Baik." Dua orang di peron itu sekitar 6 bintang Douzong. Mereka adalah ahli dengan reputasi tertentu di dunia luar. Namun, mereka tidak menarik Xiao Yan. Kelompoknya menemukan meja di toko anggur yang dekat dengan jendela sebelum duduk. Mata mereka menyapu tempat minum anggur dan menemukan cukup banyak orang dengan kekuatan besar. Apa kau sudah menanyakan tentang beberapa informasi yang berhubungan dengan tentara terendam hitam? Setelah seorang pelayan wanita menyajikan teh, Xiao Yan melirik pertarungan di atas panggung sebelum bertanya dengan lembut. Dia akan melakukan kontak dengan klan Gu ini. Secara alami, dia perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mereka. Yang disebut tentara terendam hitam ini dikabarkan menjadi tempat para pejuang terkuat dari klan Gu berkumpul, dan memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Xiao Yan perlu mendapatkan berita tentang mereka. Iya. Dokter peri kecil menyeringai dan mengangguk. Dia bertukar pandangan dengan Tian Huo Zunze sebelum dengan lembut menjawab, status tentara terendam hitam cukup tinggi di dalam klan Gu karena persyaratan seleksi yang keras diberlakukan. Tidak hanya mereka harus benar-benar setia pada klan Gu, mereka juga harus mencapai level tertentu pada usia tertentu. Dikabarkan bahwa tentara terendam hitam diuji setiap tahun. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan tes akan dikeluarkan. Oleh karena itu, kualitas tentara terendam hitam cukup tinggi. Xiao Yan mengangguk perlahan saat mendengar ini. Dari penampilan para penjaga lapis baja hitam di gerbang kota, dia menyadari bahwa para prajurit dari tentara terendam hitam ini bukanlah individu yang biasa-biasa saja. Mereka semua akan menjadi pejuang berbakat yang akan sangat sulit ditemukan di dunia luar. Tentara terendam hitam memiliki pembagian pangkat yang sangat ketat. Ada 8 komandan besar. Ling Quan dan komandan kelima termasuk di antara orang-orang ini. Namun, Ling Quan itu peringkat ke-7. Tian Huo Zunze di sampingnya tersenyum saat dia mengungkapkan beberapa informasi. Ling Quan hanya peringkat ke-7, ya, Xiao Yan menyipitkan matanya. Ling Quan memiliki kekuatan bintang Douzun sedangkan komandan kelima memiliki kekuatan bintang 3 Douzun. Lalu, apakah komandan pertama dari tentara terendam hitam memiliki kekuatan 6 bintang atau lebih tinggi? Sungguh layak menjadi klan Gu. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Mereka di antara generasi muda yang bisa mencapai kekuatan bintang 6 Douzun pasti jenius yang hebat. Meskipun anggota klan Gu memiliki garis keturunan Doudi, para komandan ini masih menunjukkan kekuatan besar klan tersebut. Saat ini kamu sangat tidak disukai di mata para jenius muda dari klan Gu ini. Beberapa dari mereka bahkan memandang Anda sebagai saingan cinta.
Saya pikir Anda akan menemukan waktu Anda di klan Gu cukup membuat frustrasi. Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Seharusnya tidak ada banyak anggota klan Gu yang mengetahui hubungan antara Sun Er dan aku, kan? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Beberapa waktu lalu tidak banyak. Namun, menurut informasi yang telah saya kumpulkan, masalah ini diketahui oleh semua orang karena Sun Er secara pribadi telah mengakui hubungan antara kalian berdua selama pertemuan tetua. Dokter peri kecil tertawa. Xiao Yan tercengang. Dia tertawa getir, gadis ini. Dia sangat berani. Namun, jika itu yang dia katakan, biarlah. Masalah ini akhirnya akan terungkap. Adapun para jenius dari klan Gu, mereka bisa melakukan apa yang mereka suka. Saya telah menyadari sejak awal bahwa saya tidak akan menemukan banyak kedamaian di dalam alam Gu ini. Xiao Yan sudah akrab dengan keindahan dan daya pikat Sun Er yang luar biasa. Klan Gu ini juga memiliki banyak jenius. Karena berbakat, orang-orang muda ini pasti tidak menyukai wanita biasa. Karenanya, Sun Er, yang tidak hanya memiliki penampilan yang sangat cantik tetapi juga bakat yang luar biasa, secara alami akan menjadi target pengejaran mereka. Di antara 8 komandan hebat, lebih dari setengah dari mereka memandangmu sebagai saingan cinta yang menimbulkan ancaman terbesar. Jika kamu bertemu mereka, mereka pasti akan menemukan alasan untuk berdebat denganmu. Dokter peri kecil tertawa. Tentu saja, menurutku yang menjadi ancaman terbesar bukanlah orang-orang ini. Sebaliknya, itu akan menjadi 4 jenderal besar. 4 jenderal yang hebat. Eselon atas sebenarnya dari tentara terendam hitam dapat diringkas sebagai 8 komandan besar, 4 jenderal besar, dan 2 pemimpin tentara terendam hitam, adipati terendam hitam, dokter peri kecil menjelaskan. 4 jenderal hebat ini adalah jenius tertinggi bahkan di dalam klan Gu yang dipenuhi dengan banyak talenta. Semuanya adalah individu yang brilian. Berdasarkan potensi mereka, mereka akan menjadi anggota inti sebenarnya dari klan Gu di masa depan. Xiao Yan diam. Kehormatan melonjak ke dalam hatinya. Apa yang dia peroleh pada usia ini berada di puncak di dataran tengah. Namun, sekarang setelah dia tiba di klan Gu ini, yang dipenuhi dengan bakat, dia akhirnya mengerti bahwa pencapaian seperti itu tidak cukup untuk dibanggakan. Karena pangkat para jenderal ini lebih tinggi dari para komandan, kemungkinan jenderal terlemah pun akan lebih kuat dari komandan pertama. Jika seseorang memikirkannya, kekuatan keempat jenderal besar ini akan mirip dengan Tian Xun dari Hall of Souls ke-9. Apakah garis keturunan Dou Di benar-benar kuat? Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dia benar-benar merasakan tekanan. Kecepatan pelatihannya sudah sulit dipahami di mata orang-orang dari generasi yang sama, tetapi masih tampak sedikit lemah jika dibandingkan dengan para jenius dari klan Gu. Selalu ada orang yang lebih baik. Frasa ini memang benar. Meskipun aku tidak menyadari sikap 4 jenderal yang sangat dihormati terhadapmu, Sun Er adalah anak yang diberkati dari klan Gu. Daya tarik yang dia berikan kepada para jenius seperti mereka tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, Anda harus lebih memperhatikan. Dokter peri kecil mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Ekspresi kejam melintas melalui mereka. Lupakan tentang seberapa kuat yang disebut jenderal ini. Tidak ada yang bisa menghentikan hubungan antara dia dan Sun Er. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan bintang 5 Douzun, dia tidak takut bahkan dengan elit bintang 7 atau 8 Douzun jika mereka benar-benar bertarung. Oleh karena itu, dia berharap keempat komandan agung ini tidak menganggapnya sebagai kesemek yang lembut. Mereka yang memiliki garis keturunan Dou Di memang memiliki jalur latihan yang mulus. Namun, kecepatan ini berhenti tepat sebelum kelas Dou Sheng. Meskipun klan kuno seperti klan Gu memiliki banyak elit Douzuns, tidak banyak orang yang bisa masuk ke kelas Dou Sheng. Jika seseorang ingin naik ke level itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat seperti itu, garis keturunan Dou Di menjadi beban. Oleh karena itu, Anda tidak perlu bersaing dengan orang-orang ini dalam hal pencapaian Anda saat ini. Ketika Anda mencapai kelas Dou Sheng di masa depan, orang-orang ini mungkin hanya tetap di kelas Douzun. Tian Huo Zunze meregangkan pinggang malasnya dan tertawa.
Xiao Yan mengangguk. Seorang elit Dou Sheng adalah eksistensi puncak di dunia ini. Meskipun garis keturunan Dou sangat kuat, tidak mungkin menciptakan ahli dalam jumlah besar. Jika tidak, itu akan bertentangan dengan hukum dunia. Sementara kelompok Xiao Yan minum dan mengobrol di antara mereka sendiri, dua tatapan sedingin es dari tingkat atas toko anggur ini telah mengunci Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan itu? Seorang pria muda berjubah hijau yang tampan melirik punggung Xiao Yan. Tangannya yang luar biasa panjang dengan lembut mengetuk rel saat dia bertanya dengan suara lemah. Kakak ketiga, dia adalah Xiao Yan yang disebutkan nona muda itu. Dia memiliki reputasi besar di dataran tengah. Arogansi dia tidak berkurang sedikit pun, bahkan sekarang dia telah datang ke klan Gu kita. Sebuah tawa dingin menjawab. Dengan mengikuti suara dan melihat ke atas, orang itu adalah Ling Quan, yang telah ditendang oleh Xiao Yan kemarin. Ini bukan dataran tengah, pria berpakaian hijau itu tersenyum. Senyumannya mengandung sedikit hawa dingin saat dia berkata, meskipun kita mungkin tidak menarik perhatian nona muda, seseorang dengan level seperti itu seharusnya juga tidak memiliki kualifikasi itu. Lebih baik kamu tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Mereka adalah tamu. Seorang pria kekar mengerutkan kening saat dia berbicara. Dia adalah komandan kelima sejak kemarin. Tenang, semuanya akan terjadi sesuai aturan. Pria hijau itu tertawa dengan sikap gelap namun lembut. Dentang. Setelah suaranya dibunyikan, seorang pemenang diputuskan di antara dua sosok yang bertarung di panggung batu di bawah. Keduanya mundur. Segera, suara yang jelas dan nyaring menarik perhatian semua orang. Seorang pria kurus melompat dan berteriak keras. Orang-orang yang akan bertarung selanjutnya adalah komandan ketiga dari tentara terendam hitam, Yang Hao, dan juara pertemuan pil, Xiao Yan. Tak jauh dari sana, tangan Xiao Yan, yang baru saja mengangkat cangkir teh, tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, wajahnya perlahan berubah menjadi suram. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam jebakan seseorang. Teriakan keras bergema di dalam gedung, menyebabkan suasana bising segera mereda. Kedua orang ini cukup terkenal. Salah satunya adalah komandan ketiga dari tentara terendam hitam klan Gu, sementara yang lainnya adalah juara pertemuan pil. Keduanya adalah orang-orang luar biasa di generasi muda. Bisakah para pengamat cukup beruntung untuk menyaksikan mereka bertanding di sini hari ini? Kegembiraan melonjak di banyak mata orang ketika mereka memikirkan hal ini. Tatapan mereka menyapu sekitar mereka dalam upaya untuk menemukan mereka berdua. Apa yang terjadi? Kelompok dokter peri kecil juga terkejut karena perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini. Mereka melihat ekspresi suram Xiao Yan dan segera memahami sesuatu. Mereka mengerutkan kening dan berkata, tidak terduga bahwa masalah datang mengetuk pintu setelah baru saja membicarakannya. Ini benar-benar sedikit terlalu curang. Dengan kecerdasan mereka secara alami memahami bahwa pihak lain takut Xiao Yan mundur, menjelaskan mengapa dia bertindak di depan umum sebelum meminta izin. Jika Xiao Yan kalah dalam pertandingan ini, kemungkinan itu akan menjadi alasan bagi klan Gu untuk menyerang Xiao Yan. Bahkan Sun Er akan terlibat dengan ini. Ekspresi Xiao Yan suram. Dia perlahan menghirup udara dan perlahan-lahan meletakkan cangkir tehnya. Dia dengan lembut berkata, itu bagus. Saya tidak suka masalah yang terus-menerus seperti ini. Tidak akan buruk jika saya membunuh ayam untuk memperingatkan monyet-monyet itu sebelum memasuki klan Gu. Karena dia ingin menjadi ayam ini, saya harus menerima tawarannya. Xiao Yan tiba-tiba menoleh setelah mengucapkan kata-kata ini. Tatapan dinginnya tertuju pada pria berpakaian hijau di lantai atas. Haha, indranya cukup tajam, pria berpakaian hijau itu tertawa saat melihat Xiao Yan melihat ke atas. Ekspresinya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Kekuatannya berada di puncak kelas Dou Zun bintang 5. Meskipun Xiao Yan juga seorang Dou Zun bintang 5, pemuda berpakaian hijau ini jarang dikalahkan saat melawan-lawan dengan level yang sama. Yang Hao, Anda tidak harus bertindak sembarangan. Jika sesepuh menyadari hal ini, komandan kelima di samping mengerutkan kening saat dia berbicara. Kami hanya gabut saja. Klan Gu kami selalu cenderung bertempur. Bukankah baik menemukan teman untuk olahraga?
Yang Hao tertawa kecil dan melanjutkan, "Tenang, aku tidak akan membiarkan dia kalah dengan cara yang buruk, tentu saja ini hanya jika dia bijaksana." Setelah kata-katanya terdengar lembut, tubuh Yang Hao berkedip, dan dia muncul di panggung batu sebelum komandan kelima bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia tersenyum saat dia melihat ke arah Xiao Yan. Dia tertawa dan berkata, "Tuan Xiao Yan, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Bolehkah saya tahu jika saya dapat mencari pelajaran dari Anda hari ini?" Swos! Semua tatapan di gedung itu tiba-tiba berubah pada saat ini. Mereka berkumpul di sosok kurus di samping jendela. Dia adalah Xiao Yan itu? Juara pertemuan pil? Dia terlihat sangat muda. Tidak terduga bahwa dia telah mencapai level alkemis tingkat 8 pada usia seperti itu. Sangat sulit untuk dipercaya. Dikabarkan kalau gurunya adalah Yao Chen, Yao Zunse dulu. Namun, Yao Chen saat ini telah maju ke Bansheng. Kekuatannya begitu besar hingga menakutkan. Tidak heran, Yao Chen memiliki mata yang tajam. Murid saat ini lebih kuat dari Han Feng sejak saat itu. Ekspresi Xiao Yan tenang saat dia mendengar percakapan pribadi di sekitarnya. Dia menoleh dan menatap pria muda berpakaian hijau di atas panggung dengan senyum gelap di wajahnya. Dia perlahan berdiri dan berkata, "Karena komandan ketiga bersikeras akan hal ini, saya tidak akan menolak tawaran Anda." Alis Yang Hao sedikit terangkat saat melihat Xiao Yan tidak menemukan alasan untuk menolaknya. Namun, senyuman di wajahnya menjadi lebih pekat. Dia melakukan gerakan senam gigi. Namun, tidak ada yang melihat rasa dingin yang pekat melintas di matanya saat dia membungkuk ke Xiao Yan. Hati-hati. Kelompok dokter peri kecil tidak menghentikannya. Mereka yakin dengan kekuatan Xiao Yan. Kekuatan Yang Hao itu mungkin berada di puncak bintang 5 Do Uzun, tetapi kekuatan semacam ini tidak menimbulkan ancaman fatal bagi Xiao Yan saat ini. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia melangkah maju dan ruang di depannya menjadi terdistorsi. Saat berikutnya, dia muncul agak jauh dari Yang Hao. "Kamu memang layak menjadi juara dari pertemuan pil. Keberanian ini sangat mengagumkan." Yang Hao menyeringai saat dia melihat Xiao Yan dan memujinya. Xiao Yan tenang saat dia melirik senyum dangkal di wajah Yang Hao. Suaranya tenang, sampai tidak ada emosi. "Baik." Yang Hao tertawa keras. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Douki yang luas dan perkasa segera melonjak ke segala arah. Tekanan Douki yang kuat menyebabkan ekspresi cukup banyak orang di dalam gedung berubah. Hari ini, komandan ini secara pribadi akan menguji dan melihat betapa luar biasanya juara pertemuan pil ini. Yang Hao tertawa keras saat Douki-nya melonjak. Tangannya yang panjang tiba-tiba mengepal, dan angin kencang terbentuk di telapak tangannya. Kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Angin cakar yang tajam dengan keras menyerbu ke arah Xiao Yan seperti jaring. Kekuatan tajam merobek ruang, membentuk banyak bekas luka hitam gelap. Xiao Yan mundur saat menghadapi serangan ganas Yang Hao. Dia mulai menggunakan gerakan kaki misterius dalam radius 3 langkah dan menghindari angin cakar padat Yang Hao. Sungguh kecepatan yang cepat. Namun, datang dan coba gerakan kaki ular naga saya. Yang Hao terkejut saat melihat Xiao Yan benar-benar menghindari serangannya. Dia segera menjerit dingin. Dia maju selangkah. Dengan langkah naga dan harimau, tubuhnya menjadi seperti hantu dan sosok ilusi ular naga samar-samar muncul di belakangnya. Klan Gu tidak kekurangan keterampilan Dou kelas tinggi. Selain itu, menjadi komandan ketiga, keterampilan Dou yang dipelajari Yang Hao jelas tidak biasa. Gerakan kaki ular naga ini saja tidak kalah dengan gerakan 3000 petir Xiao Yan. Cakar jahat penghancur ki langit. Kecepatan Yang Hao tiba-tiba meningkat setelah menggunakan gerakan kaki ular naga ini. Angin cakar tiba-tiba berubah saat aura jahat yang ganas dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Ruang di mana telapak tangannya pecah, dan suara mendengung yang memekakan telinga menyebar dengan tajam. Klan Gu memang klan besar. Keterampilan Dou kelas tinggi yang sulit dilihat di dunia luar ini digunakan sesuka hatinya. Mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan kecepatan dan serangan Yang Hao tiba-tiba menjadi lebih tajam.
Dengan memiliki begitu banyak keterampilan Dou kelas tinggi untuk melindungi dirinya sendiri, tidak mengherankan bahwa orang ini tidak khawatir untuk mengalahkan Xiao Yan, yang juga merupakan bintang 5 Dou Zun. Namun, dia salah perhitungan. Di depan Xiao Yan, yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa kuat, teknik ketangkasan seperti hantu tidak bisa lepas dari matanya. Bam-bam! Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan secara akurat akan menyerang angin cakar Yang Hao tepat ketika akan mencapai targetnya. Momen ini secara kebetulan saat angin cakar berubah dari lemah menjadi kuat. Namun, seseorang tidak akan dapat memanfaatkan celah seperti itu tanpa kemampuan observasi yang sempurna. Bang-bang! Ekspresi Yang Hao menjadi serius setiap kali mereka bertukar pukulan. Setelah lebih dari selusin pertukaran tajam, ekspresinya telah digantikan oleh ekspresi serius. Meskipun dia telah menggunakan 2 jenis keterampilan Dou tingkat menengah kelas dia tidak dapat menyakiti Xiao Yan. Gerakan senggang Xiao Yan menyebabkan dia merasa kehilangan muka. Aku tidak percaya bocah malang sepertimu bisa bersaing dengan komandan ini dalam hal jumlah dan kualitas skill yang kamu miliki. Ekspresi Yang Hao gelap dan dingin. Kakinya tiba-tiba ditarik ke belakang. Pada saat yang sama, tangannya mulai membentuk banyak segel yang Xiao Yan sangat kenal. Keterampilan segel dewa, ya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat melihat segelnya. Tubuhnya berkedip dan anehnya muncul di depan Yang Hao. Dia menjentikkan jarinya dan angin sepoi-sepoi bertiup, menghantam pergelangan tangan Yang Hao dengan kecepatan seperti kilat. Angin sepoi-sepoi ini mungkin tidak kuat, tetapi mengganggu penyelesaian keterampilan segel dewa, menyebabkan darah di dalam tubuh Yang Hao bergolak. Bocah ini. Mengapa dia menyadari kekurangan keterampilan segel dewa? Ekspresi Yang Hao berubah ketika Xiao Yan secara acak membuka segel yang telah dia bentuk. Sebelum dia bisa berpikir, angin panas bertiup, dan dia harus buru-buru menerimanya. Bang! Angin panas menyebar ke seluruh panggung batu. Semua orang tercengang melihat Yang Hao terhuyung mundur beberapa langkah karena pukulan Xiao Yan. Yang Hao berada dalam situasi di mana Xiao Yan benar-benar membuatnya kewalahan. Wajah Ling Quan yang awalnya gelap dan dingin di lantai atas telah menjadi sedikit jelek. Dia samar-samar mulai merasakan kegelisahan yang tumbuh. Yang Hao bukan tandingannya. Komandan kelima juga menunjukkan ekspresi serius. Xiao Yan tampak tidak tergoyahkan bahkan di hadapan keterampilan Yang Hao, menyebabkan dia tanpa sadar merasa sedikit merosot di hatinya. Orang ini memang bukan orang yang biasa-biasa saja dengan bisa menarik perhatian nona muda. Bajingan! Wajah Yang Hao menjadi memerah setelah dipaksa kembali oleh telapak tangan Xiao Yan. Jelas, dia tidak mengerti mengapa dia tidak dapat mengalahkan Xiao Yan dengan kekuatannya di puncak kelas Dou Zun bintang 5. Selain itu, dia bahkan telah menggunakan banyak keterampilan Dou yang kuat. Di sisi lain, Xiao Yan belum menggunakan satu keterampilan Dou sampai sekarang. Segel pembalik tanah. Keganasan samar-samar muncul di wajah Yang Hao. Dia melepaskan gerakan kaki ular naga ke batasnya. Sosok ilusi ular naga muncul di panggung batu sementara segel di tangannya dengan cepat terbentuk. Douk yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul. Xiao Yan berdiri di atas panggung dengan tangan di belakangnya. Matanya tenang saat dia melihat sosok buram yang dengan cepat terseok-seok sebelum perlahan menutup matanya. Formasi yang berhasil. Ganas di wajah Yang Hao menjadi lebih intens ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Segel tangannya tiba-tiba berhenti. Ekspresi dingin muncul dari dalam matanya. Namun, hawa dingin menutupi hatinya saat segel di tangannya akan diluncurkan ke arah Xiao Yan. Bang! Saat hawa dingin muncul, panggung batu di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Pilar magma panas memamerkan cakarnya dan meluncur keluar seperti naga api. Itu menabrak kaki Yang Hao. Grup! Serangan yang dilepaskan dari bawah tanah telah melebihi harapan semua orang. Menjadi pemeran utama, Yang Hao mengeluarkan seteguk darah segar, dan tubuhnya dipukul oleh pilar api sampai dia terbang. Akhirnya, dia menabrak pilar batu besar bangunan itu. Pilar batu itu langsung hancur berantakan. Seluruh tempat benar-benar sunyi saat semua orang menyaksikan pertempuran ini berakhir dalam sekejap.
Banyak mata tertegun menatap pemuda kurus dengan tangan di belakangnya. Tubuhnya bahkan belum bergeser. Sesaat kemudian, tepuk tangan seperti guntur bergema di seluruh gedung dengan cara yang memekakkan telinga. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang. Dia mempelajari Yang Hao yang hitam hangus sebelum menangkupkan kedua tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah bersikap santai, Komandan Ketiga." Grup Yang Hao, yang baru saja mendarat di tanah, tanpa sadar mengeluarkan seteguk darah segar lagi. Dia tidak pernah berharap untuk dikalahkan secara menyedihkan oleh tangan Xiao Yan dengan puncak kekuatan Douzun bintang 5.